warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianisa Fitri, NIM 22002129 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya buat yang bertema bisnis plan desain grafis dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Latar belakang dari perusahaan ini adalah dalam perusahaan jasa desain grafis menyediakan jasa mendesain logo, label, brosur, banner, dan lainnya. Pada perusahaan ini melayani jasa desain grafis guna untuk memudahkan pelanggan mendapatkan soft file. Jadi jika pelanggan ingin soft file dari perusahaan dapat mengirimkan melalui email. Untuk menjangkau peningkatan pelayanan, perusahaan memiliki sistem pemesanan jasa desain yang dapat diakses di mana saja. Lebih memudahkan pelanggan dengan sistem berbasis website. Website adalah halaman yang menyediakan informasi yang kita cari dan dapat kita akses di mana saja, asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Sistem informasi ini banyak digunakan di era sekarang karena dapat memudahkan seseorang untuk menelusuri dan memesan jasa desain di perusahaan ini. Bidang teknologi ini sangat berperan penting dalam persaingan bisnis di era saat ini. Yang memilih jasa desain grafis adalah karena pelaku UMKM banyak yang memiliki produk yang memuaskan, tetapi mereka tidak bisa memasarkan secara IT. Jadi guna perusahaan ini didirikan adalah memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Perusahaan ini adalah visi meningkatkan ekonomi produktivitas Indonesia seperti sumber daya manusia, barang, dan jasa, meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan produk dengan baik dan benar, membantu perkembangan IT di Indonesia. Misinya adalah menyediakan layanan yang optimal, menjadi perusahaan yang bergerak di bidang desain, selalu memberikan keamanan kepada para pelanggan, memberikan kemudahan pelanggan dalam memasarkan produknya. Tujuan perusahaan ini adalah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain yang dikembangkan melalui sistem informasi website, membangun karakter dan melatih kerjasama. Contohnya bersikap jujur, ulet, berani mengambil risiko, bertanggung jawab, dan membuat pola pikir masyarakat dan melatih masyarakat agar lebih terbiasa dengan keadaan bisnis yang terkait dengan IT. Manfaat perusahaan ini didirikan adalah meningkatkan kreativitas berbasis IT yang bertujuan untuk mengenalkan produk secara luas. Profil perusahaan ini didirikan oleh saya sendiri, Oktavianisa Fitri, dengan tema jasa pembuatan desain grafis. Jenis produksi yang perusahaan ini buat adalah desain produk, ID card, banner, brosur, label, dan logo. Sasaran dan target pasarnya adalah pelaku UMKM. Lokasi sasarannya dari wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Kebutuhan konsumennya desain produk, brosur produk yang menarik, pemilihan warna yang tepat. Analisis konsumen. Konsumen itu percaya dengan perusahaan ini, yaitu kualitas desain yang kreatif, harga terjangkau, dan manajemen waktu yang tepat dan baik. Modal awal perusahaan atau aktiva perusahaan itu dimulai dari peralatan. Peralatannya berdasarkan sebagai berikut: WiFi, komputer PC, printer dan scanner, tab grafis, dan handphone. Total seluruhnya mencapai 19.500.000 dan perlengkapannya yaitu ATK serta meja dan kursi sekitar 2 juta. Harga pokok produksi
daftar harga jual produk. Desain ID card sekitar 5.000 sampai 25.000. Desain brosur sekitar 500 perak hingga 3.000 rupiah. Desain logo 50.000 hingga 500.000 rupiah. Desain label 300 rupiah sampai 1.000 rupiah. Desain banner sekitar 5.000 sampai 50.000 rupiah. Jadi modal awal yang perusahaan ini perlukan sekitar peralatan ditambah perlengkapan 21.500.000 serta gaji karyawan sekitar 1.200.000. Jadi modal awal perusahaan ini mencapai 22.700.000. Analisis produk. Tentu saja dalam desain grafis diperlukan software yang mendukung desain grafis tersebut. Contohnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, Picture, Adobe Illustrator, Sketch, Affinity Designer, Krita, Easily, dan Graphic Designer. Cakupan bisnis desain grafis sebagai suatu bentuk komunikasi visual yang dituangkan dalam beragam media memiliki cakupan yang luas. Cakupan dari desain grafis dapat dibedakan dalam 5 kategori. Yang pertama, desain produk. Desain produk merupakan bagian dari desain grafis yang berfungsi untuk menentukan atau merancang bentuk dari sebuah produk. Yang kedua, desain identitas logo. Identitas logo itu bagian dari desain grafis yang berfungsi untuk merancang logo sebagai identitas tertentu baik perusahaan maupun produk. Yang ketiga, desain motion grafis yang merupakan bagian dari desain grafis yang berfungsi untuk merancang atau menggabungkan antara visual dan desain grafis. Yang keempat adalah desain packaging atau kemasan. Desain packaging merupakan bagian dari desain grafis yang berfungsi untuk merancang bentuk dari sebuah kemasan suatu produk. Yang kelima, desain pemasaran. Desain pemasaran adalah bagian dari desain grafis yang berfungsi untuk memasarkan suatu produk. Analisis SWOT. Dalam perusahaan ini kami menampilkan analisis SWOT. Yang pertama, strength. Contohnya, pelaku UMKM banyak yang kurang mengenal untuk memasarkan bisnisnya di era saat ini. Oleh sebab itu, kami akan membantu memasarkan bisnis konsumen dengan optimal. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya adalah mengasah skill karyawan agar hasil desain sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga itu opportunity atau peluang. Tingginya persaingan pelaku UMKM di era saat ini sungguh memerlukan IT yang lebih membutuhkan sistem IT ini untuk memasarkan produknya. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman terbesar adalah banyaknya perbandingan kualitas antar usaha desain grafis. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.